Iya, dokter. Jadi berdasarkan keluhan ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher pada ibu. Jadi pemeriksaan ini agak sedikit tidak nyaman dan memakan waktu agak lama. Jadi apakah ibu bersedia? Bersedia ya? Jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan sebelum melakukan prosedur pemeriksaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala pada pasien. Yang pertama adalah inspeksi dan palpasi pada kepala pasien. Lihat bagaimana bentuk kepala pasien dan juga ukuran kepala pasien. Kemudian lihat apakah ada benjolan dan juga ada lekukan pada kepala pasien dan tentukan apakah terdapat nyeri atau tidak. Ibu, apakah terasa nyeri? Tidak. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan rambut pasien. Sebelumnya ibu bisa dilepas jendanya. Jadi pada pemeriksaan rambut ini dinilai bagaimana warna rambut pasien, kemudian bagaimana penyebarannya, kemudian nilai apakah rambut mudah dicabut atau tidak. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan mata pada pasien, di mana di sini pasien diminta untuk melihat ke atas. Ibu bisa melihat ke atas ya. Kemudian tarik kelopak mata bawah pasien untuk menilai konjungtiva dan sklera pasien. Lihat apakah terdapat nodul, pembengkakan dan juga warna dari sklera dan konjungtiva pasien. Kemudian lihat vaskularisasi dari sklera. Selanjutnya inspeksi sklera dan konjungtiva bulbar dari mata pasien dengan menarik kelopak mata bawah dan atas pasien. Yang dinilai pun sama, yaitu apakah terdapat pembengkakan, nodul, dan juga vaskularisasi dari sklera. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah pasien. Sebelumnya, ibu maskernya bisa dibuka terlebih dahulu. Baik, di sini pada pemeriksaan wajah yang dinilai adalah kesimetrisan wajah, bentuk dan ekspresi wajah dari pasien. Kemudian nilai apakah ada gerakan involuntir, kemudian apakah ada benjolan atau pembengkakan. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan kulit wajah pasien, di mana di sini dinilai warna dan juga apakah ada kelainan dari kulit wajah pasien. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan telinga pasien dengan menggunakan penlight, di mana yang dinilai di sini adalah daun telinga, bisa sedikit dimiringkan, daun telinga dan juga liang telinga pasien. Kemudian nilai tulang mastoid pasien dan juga membran timpani pasien. Kemudian lakukan penekanan pada tragus, kemudian nilai apakah terdapat nyeri tekan. Ibu, apakah terasa sakit? Tidak ya. Kemudian lakukan pemeriksaan pada telinga yang satunya. Apakah terasa nyeri, Ibu? Tidak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan sinus paranasalis dan hidup pada pasien. Ibu, nanti saya akan melakukan penekanan. Apabila terasa nyeri, Ibu katakan nyeri ya. Sini saya akan melakukan penekanan pada sinus maxillaris. Terasa nyeri, Ibu? Tidak ya. Kemudian pada ethmoidalis terasa nyeri? Tidak ya. Kemudian pada frontalis terasa nyeri, Ibu? Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bibir pasien. Di sini dinilai bagaimana warna bibir pasien, kemudian apakah terdapat ulkus dan juga benjolan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut pasien. Ibu bisa membuka mulutnya. Kemudian ibu bisa menjulurkan lidahnya. Kemudian nilai bagaimana warna mukosa, kemudian papil lidah pasien dan juga apakah terdapat ulkus atau tidak. Kemudian ibu bisa gerakkan ke kiri ke kanan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gigi dengan menggunakan penlight. Di sini saya akan bisa dibuka ibu mulutnya.
Di sini saya akan melihat jumlah gigi, kemudian apakah terdapat kelainan pada gigi dan juga warna gusi dari pasien. Baik, selanjutnya sini saya akan melakukan pemeriksaan leher pada pasien. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid pada pasien. Di sini saya akan berdiri di depan pasien, kemudian menginstruksikan pasien untuk sedikit mengekstensikan leher kepalanya, buat sedikit mendongak ya. Kemudian lakukan inspeksi pada kelenjar tiroid pasien. Mana di sini instruksikan pasien untuk melakukan gerakan menelan. Ibu bisa menelan. Kemudian identifikasi apakah simetris antara kiri dan kanan, kemudian apakah terdapat pembesaran, kemudian lihat apakah terdapat tanda-tanda radang. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana saya akan berdiri di belakang pasien, kemudian melakukan penekanan dengan ujung-ujung jari, kemudian instruksikan pasien untuk melakukan gerakan menelan. Ibu bisa menelan. Kemudian identifikasi apakah terdapat trail, kemudian permukaan, apakah terdapat pembesaran, kemudian apakah teraba nyeri atau tidak. Ibu terasa nyeri? Tidak ada. Kemudian apabila terdapat pembesaran, maka saya akan berdiri di depan pasien, kemudian mengukur pembesaran menggunakan kaliper atau pita ukur. Selanjutnya, saya akan menentukan apakah terdapat suara bruit atau tidak pada kelenjar tiroid pasien dengan menggunakan stetoskop. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening, di mana di sini saya akan berdiri di depan pasien, kemudian melakukan inspeksi apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening yang tampak. Dan selanjutnya saya akan berdiri di belakang pasien, di mana saya akan melakukan palpasi pada kelenjar getah bening pasien untuk menentukan apakah terdapat atau teraba pembesaran pada kelenjar getah bening pasien. Mulai dari preauricula, kemudian postauricula, kemudian occipital, kemudian tonsilar, kemudian submandibular, kemudian segmental, kemudian cervical superficial, kemudian cervical posterior, cervical rantai dalam, kemudian supraclavicular. Apakah terasa nyeri, Ibu? Tidak ada. Baik, selanjutnya di sini pasien sudah dalam posisi berbaring terlentang dengan bantal dengan sudut 30 derajat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan arteri karotis pada pasien. Di sini lakukan inspeksi terlebih dahulu pada daerah otot sternocleidomastoideus pasien. Kemudian lakukan palpasi pada arteri karotis kanan pasien dengan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah pada sepertiga bawah leher kanan pasien. Kemudian setelah itu lakukan auskultasi pada arteri karotis kanan pasien. Kemudian selanjutnya lakukan hal yang sama pada leher kiri pasien, pada arteri karotis leher kiri pasien. Kemudian lakukan auskultasi. Di sini pasien sudah berbaring terlentang dengan bantal dengan sudut 30 sampai 40 derajat. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Sini saya akan meminta pasien untuk menghadap ke sebelah kiri. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan penekanan pada vena dengan satu jari di sebelah atas klavikula. Dan menekan vena di sebelah atas dekat mandibula dengan jari yang lainnya. Kemudian melakukan pengurutan ke bawah ke bagian atas klavikula. Kemudian melepasnya, kemudian menunjuk di mana vena terisi waktu inspirasi biasa. Dan selanjutnya saya akan melakukan membuat bidang datar melalui angulus ludovisi sejajar lantai. Kemudian menghitung jarak antara puncak pengisian vena dengan bidang datar yang melalui angulus ludovisi.